Ya, teman-teman semuanya, hari ini saya bersama teman-teman dari Kobus. Kami akan menikmati suasana yang kekeluargaan seperti itu. Dia akan lebih. Selamat pagi pemirsa. Saya Dobe. Akan diteriak Dobe, Dobe. Kan ada momen di mana kita juga malunya Privasi ya. privasi. Ya. Saya Hello teman Kobus, welcome back to Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Wow, terima kasih. Hari ini, pada siang hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu fenomenal. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Kakak Dobe. Samping saya, betul. Teman-teman Kobus dimanapun kalian berada, kebetulan Kakak Dobe ini merupakan alumni ya dari program studi ilmu komunikasi Unwira tempat Kobus Podcast berada. Mungkin bisa langsung saja kita berkenalan dengan kakak secara personal ya. Halo kakak. halo juga. Oke, apa kabar? Baik sekali sejauh ini ya. Ya, sejauh ini. Sejauh ini kan kita tidak tahu ke depannya. Oke, kesibukan kakak tuh datang ke Upang itu tuh apa saja, bisa dijelaskan ke teman-teman Kobus? Halo anak-anak Kobus, teman-teman Kobus, ya Kobus ya, komunikasi buka suara, mantap sekali. Judul yang bagus ya untuk sebuah podcast. Ya, nama asli saya Radulfan, saya alumni dari Unika, konsentrasi saya komunikasi spesifikasi public relations atau kehumasan. Dan ya kegiatan saya sejauh ini ya, patroli. Saya Densus, saya keliling seperti Raja Wali. Dan saya datang ke Kupang karena ada beberapa proyek gitu. Makanya saya dapat dan puji Tuhan, hari ini saya bisa kembali lagi ke rumah. Rumah yang dulu mengajarkan saya banyak hal. Terima kasih sudah datang ke sini, berkunjung ke studio Kobus Podcast. Ya, gimana rasanya setelah masuk ke studio ini? Rasanya sudah lebih bagus ya. Karena zaman saya dulu, kami punya lab radio. Itu saja. Kami hanya beberapa orang yang masuk di situ. Mungkin 4 atau 5 orang. Selebihnya teman-teman mungkin tidak ada passion di situ. Jadi ya saya orang pihak tapi saya juga masuk juga gitu. Jadi sekarang lebih baik. AC lagi. Iya. Gitu. Oke, kita kenal seorang Kak Dobe ini sebagai seorang MC ya, MC kondang dari Atambua, Batas negara ini ya. Mungkin teman-teman Kobus pasti penasaran dengan cerita kakak sebagai MC. Kita tahu gimana sih kakak asal muasal nama Dobe dan juga bagaimana awalnya kakak tertarik menjadi seorang MC. Silahkan. Saya mulai menjadi MC waktu saya SMP. SMP itu saya MC dan salah satu penyiar yang cukup dikenal waktu itu di Jakarta. Lalu setelahnya ya mungkin passion saya ya, Tuhan juga mendorong ya untuk saya menjadi seorang pembicara di depan publik. Ya, lambat laun saya masuk ke sekolah saya SMA itu SMA Katolik. Jadi saya lebih banyak belajar juga, dikasih kesempatan untuk tampil di depan banyak orang ya. Saya bertumbuh dalam hal itu. Terkait nama saya kenapa jadi Dovan? Nama saya itu Radovan ya. Panggilan saya itu Dovan. Kalau teman-teman close friend saya panggil saya Dodo. Nah, cuman saya biasa membawakan acara orang Rote. Rote dan keluarga banyak juga di Tablong. Itu juga kami Umika. Karena fisik ini kami memiliki kegiatan bakti sosialnya di Tablong. Tablong itu mayoritas orang Rote. Jadi mereka dengan teman-teman saya waktu itu sangat baik. Jadi mereka bilang, anak ini lucu. Ganti namanya saja. Jangan Dovan, tapi Dope. Dope itu artinya pisau. Jadi lidah saya itu seperti pisau. Tapi saya hanya mengiris melalui kata-kata ya. Tapi saya tidak mengiris betul. Tapi ingat, lidah itu tidak berpikir membuat pinggang bergoyang. Itu udah jadi kayak semacam slogan dari Dobe. Itu tagline besar saya. Gitu. Oke. Emang lucu ya orangnya ya? Tidak juga. Tidak juga ya. Oke, Kak Dobe, kan kita udah tahu kalau kakak punya perjalanan yang sangat amat panjang ya, yang sih tentunya. Dan mungkin kakak bisa bagikan sedikit pengalaman masa kecil atau remaja kakak yang mendorong kakak hingga sampai sekarang terjun ke dunia public speaking atau entertainment. Kalau dibilang yang mendorong saya dari keluarga, background keluarga saya itu adalah militer. Oke. Tapi saya diajarkan untuk
jadi diri saya sendiri. Mhm. Jadi tidak selamanya orang tua jadi apa, anak harus ikut. Anak punya jalan cerita sendiri. Betul. Jadi ketika saya kecil, orang tua saya bawa saya ke tempat-tempat ramai, saya ikut lomba-lomba. Jadi saya sangat kuat untuk hal itu. Jadi saya tidak akan merasa saya menjadi orang yang tertinggal. Karena ya perjalanan juga yang membuat saya menjadi egois seperti sekarang. Jadi pokoknya orang tua sangat berperan, tidak ditekan gitu. Walaupun dari basic keluarga militer, tapi saya tidak ditekan. Kita bebas berbicara. Dalam keluarga kita saling sharing. Apa yang tidak ini kita bicarakan. Jadi setelah itu saya merasa ya, passion saya menjadi seorang pembicara di depan publik. Gitu. Jadi memang tertarik ya dan Iya, tertarik. untuk jadi pusat hati ya. Iya, harus kayak gitu. Karena kita punya kelebihan. Kelebihan dari orang lain dan kita harus temukan hal itu. Saya tidak bisa angkat beban berat. Saya tidak bisa. Jadi saya tahu ada hal lain. Tuhan sudah tempatkan porsi saya di tempat yang lain. Iya. Jadi saya tidak bisa ya untuk aduk semen kayak gitu. Ya, bukan apa, tapi ada yang lain kan Tuhan sudah atur Iya. kayak gitu. Mungkin teman-teman kita teknik, teman-teman arsitek yang hebat melukis, menggambar dan lain sebagainya. Kalau saya tidak, saya mungkin melalui bicara ini, Kata-kata. kata-kata ini menjadi berkat begitu. Untuk saya dan juga orang-orang di sekitar saya. Yes. Wah, sangat amat dalam ya. Oh iya, kedalamannya berapa meter itu? 15 menit. Tidak dibuat 20. Takut ya. Iya. Oke kakak. Kakak sebagai MC punya juga background yang memang pengen sekali terlihat di depan umum dan sebagainya. Itu sudah berapa lama kakak aktif sebagai MC dan acara apa saja yang pernah kakak bawakan sebagai MC? Kalau dibilang dari kapan, saya juga tidak bisa pastikan. Karena saya sudah terlalu banyak yang saya lalui. Yes. Dan kalau ditanya acara banyak yang sudah saya lalui, saya bersama menteri, saya menjadi MC khususnya Pak Gubernur sekarang. Itu dari zaman saya kuliah. Itu juga karena Unwira ini, karena Unika khususnya komunikasi. Saya berterima kasih untuk beberapa teman-teman saya dari jurusan lain, dari ilmu pemerintahan waktu itu. Mereka yang membantu saya untuk kemudian saya bertemu dengan banyak orang-orang penting di NTT. Dan kemudian ya, sejauh ini saya bisa memanage semuanya dengan baik. Kalau acara pernikahan ya, pernikahan itu rundown-nya itu sudah jelas, pakemnya jelas. Ya masuk, hi, wedding toast, wedding kiss, wedding dance, dan lain sebagainya itu sudah pakem. Tapi kalau acara yang seperti formal, itu perlu pembelajaran yang lebih dalam supaya kemudian tidak salah ya, karena itu kan lebih tertata gitu. Berarti pastinya membangun relasi ya. Relasi itu utama. Kalau teman-teman saya dari filsafat bilang alter ego amicus est. Teman merupakan diri saya, cerminan saya di orang lain gitu. Keren. Sebagai MC kakak, ada tidak tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi saat membawakan sebuah acara? Banyak sekali ya. Oke. Tantangannya itu banyak orang yang kadang-kadang tidak mau menerima kita Oh ya. dengan ya kapasitas kita, pembawaan kita, dan itu secara personal dari mereka. Tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Saya bertanggung jawab kepada orang yang memberikan saya pekerjaan. Iya. Jadi gitu, ketika tantangan paling besar saya dapati, ya banyak tatapan yang gini. One day kalau teman-teman TK cari pembicara depan publik, pada saat kita berbicara, kita harus eye contact. Kita melihat ke audiens kita. Ada 1, 2, sampai 6 orang itu, matanya tuh akan begini, garuk-garuk. Itu berarti ada hal yang mereka tidak senangi dari kita. Tapi berusahalah untuk dalam menit-menit, 15 menit pertama, it's okay. Tapi naik lagi 20, 25 menit, usahakan kau bisa handle mereka. Itu yang pentingnya komunikasi persuasif ya. Yes. Supaya kemudian kalian bisa mempersuasi orang untuk orang mengikuti kalian. Gitu. Tapi tantangan sejauh ini ya, saya rasa jam terbang juga yang akan membantu kita. Kalau saya rasa sejauh ini saya bisa handle. Berarti memang kakak memberikan contoh profesionalitas dalam bekerja dan juga lebih mungkin melihat pandangan dari audiens dari kita dan juga kita bisa membaca di sini mungkin seperti ini ke kita gitu ya, kurang lebihnya.
Oke, tadi kan sudah sempat singgung tentang acara formal dan juga acara non formal. Menurut Kak Dope sendiri, apa perbedaan membawakan acara formal dan non formal? Karena seperti yang kita ketahui ini kan Kakak sebagai salah seorang yang lebih sering kita kenalkan sebagai seorang MC acara nikah yang sangat fenomenal sekali, heboh dan ramai. Jadi bagaimana Kakak menyikapinya? Kalau untuk acara formal, Mhm, itu kan audiensnya, tapi itu ada pakem-pakemnya. Itu ada rundown-nya yang sudah diberikan. Oh, Kakak tidak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gini, dari YouTube juga berbeda. Itu kan ada request, by request dari klien kita. Tapi kalau pernikahan ya seperti tadi saya katakan, itu semuanya sudah jelas ya, iya. semuanya tertata. Ya kembali lagi dari panitia. Panitianya kalau bilang, "Kakak kami mau kayak gini," sesuaikanlah. Mhm. Tapi memang kalau untuk menjadi MC yang formal, saya rasa itu tidak terlalu susah. For me ya, saya tidak tahu yang lainnya bagaimana, tapi buat saya formal itu cenderung lebih gampang. Tapi saya bukan berarti sama menggampangkan, Iya. tapi buat saya itu akan lebih, ya take the flow aja. Pokoknya santai. Tapi kalau MC acara pernikahan, acara yang heboh-heboh, family gathering, itu dirimu harus dituntut banyak pengetahuan. Yes. Banyak pengalaman, harus bisa lompat sana, lompat sini. Nah, itu harus dirimu harus punya stock of knowledge, Mhm. ya kan? Supaya dirimu bisa cover semuanya. Ya, dua-duanya itu relatif sih, tergantung kapan dan di mana kita ditempatkan gitu Mhm. untuk membawa acara. Itu sih. Oke, berarti memang menurut Kak Delvin ini kalau acara formal kan kita lebih kayak oke udah rundown-nya lebih lurus-lurus aja. Langsung saja. Sedangkan kalau di acara pernikahan kan memang kita harus membuat orang yang sedang Iya. itu terbawa Terbawa suasana. suasana. Itu kuncinya karena kalau ya kita ngomong terbuka aja. Iya. Kalau untuk acara-acara formal itu budgetingnya cenderung kecil. Betul. Ya kita berbicara profesional. Tapi kalau untuk acara-acaranya non formal, jangan semi formal itu juga. Non formal itu budgetingnya akan lebih banyak karena orang tahu itu kok dituntut untuk push yourself Yes. untuk berbuat yang lebih daripada yang biasa. Itu pentingnya. Jadi kalau pergi hanya untuk ah, selamat pagi pemirsa, saya Dobe. Itu Kurang. pokoknya landai gitu aja. Tapi kalau ya teman-teman semuanya hari ini saya bersama teman-teman dari Kobus, kami akan menikmati suasana ya kekeluargaan itu dia akan lebih susah itu. Iya. Itu lebih susah. Jadi kalau teman-teman pikir menjadi komika atau presenter acara-acara yang hura-hura itu gampang, itu sama sekali tidak benar. Bahkan itu memerlukan pemikiran yang lebih dalam. Pengetahuan. Sudah tahu kan teman-teman Kubus cerita langsung dari seorang Kak Itu dompet. Iya, Dompet 20, 20 20 sampai jadi satu. sampai jadi sarjana. Dompet. Oke, Kakak adalah lulusan dari ilmu komunikasi. Ya, Bagaimana ilmu yang Kakak dapatkan di kampus ini membantu dalam profesi sebagai MC dan mungkin adakah mata kuliah atau teori tertentu yang benar-benar terasa manfaatnya di lapangan? ya. Pertanyaan sangat bagus ya. Pertanyaan sangat berbobot ini. Ya, kita memiliki passion, tapi kalau kita hanya warawiri saja, tanpa ada fondasi yang kuat, itu percuma. Jadi ketika saya masuk Unika, saya pilih konsentrasi ilmu komunikasi, dan saya memilih spesifikasinya public relation. Sesuatu saya akan jadi apa? Nah, orang bilang ambisius tidak baik, buat saya ambisius baik. Ya, kita harus punya ambisi. Dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu, saya berterima kasih banyak ya. Untuk dosen saya, Bapak Andi Gual, dosen PA saya, Ibu Ning, sangat mungil dengan pemikiran yang sangat bagus. Ibu Rensi, itu like my friends ya. Sangat care dengan mahasiswanya. Lalu ada banyak dosen-dosen yang lain juga. Dulu zaman kami ada juga Pak Teang, mengajar tentang perfilman. Ada dosen-dosen saya, banyak sekali. Saya lupa, mohon maaf, tapi luar biasa, termasuk mantan kata rektor juga. Sangat baik, ilmunya banyak yang saya dapat, apalagi tentang mempersuasi orang. Bagaimana kita membuat agenda setting, bagaimana kita
Iya, saya orang komunikasi itu harus punya branding. Ya. Personal branding itu saya dapatkan di mata kuliah kalau tidak salah. Ya, persuasif. Itu ada personal branding juga. Jadi saya membrandingkan diri saya dengan ya kayak Dope sekarang. Jadi Dope tidak ada depannya. Jadi ketika orang ingat Dope, orang tahu Dope itu hanya saya. Karena sudah punya sesuatu. Setiap makanya sebagai anak komunikasi kita harus satu langkah lebih maju. Teman-teman saya share sedikit. Saya waktu skripsi saya ambil dua variabel dan penelitian saya itu tentang linguistik. Saya tentang bahasa bunak, bahasa bunak dari kabupaten tercinta saya dengan bahasa Bugis. Lokus saya itu di Pasar Baru Katangguo. Jadi bagaimana sama compare dua bahasa itu? Tidak terjadi permasalahan di dalam pasar itu. Jadi tidak ada namanya konflik horizontal. Tidak ada. Jadi saya merasa sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingat yang sekarang banyak selebgram gunakan bahasa logat-logatnya itu, tidak disangka dan tidak diduga. Itu sebenarnya aksentuasi. Aksentuasi itu saya temukan pada saat saya menyelesaikan skripsi saya itu. Itu tentang bagaimana enunciasi, penekanan kata-kata penting. Jadi dalam bahasa bunak itu, Teo lagi. Jadi posisinya jadi harus kasih tahu supaya ini juga menjadi bahan pembelajaran. Jadi saya gunakan itu. Gunakan aja. Tidak disangka dan tidak telah ready RW bubu titik-titik. itu semua saya sudah pikir. Jadi saya sudah berpikir ke depan. Kalau Sulawesi baci-baci masih banyak anak-anak gorengnya. Gitu. Jadi saya sudah pikir apa yang akan saya lakukan. Kayak sebentar, kayak kita selesai ini. Saya sudah pikir, nanti akan saya buat apa ya supaya untuk adik-adik saya mereka ingat saya. Gitu. Harus. Tidak bisa berkata-kata lagi, tidak lain dan tidak bukan. Tidak lain dan tidak bukan. Makanya pada saat saya masuk kalian buat aksen saya, oh iya mereka juga tahu. Iya, mereka juga tahu. Jadi gitu. Jadi teman-teman saya seperti dosen-dosen kalian yang lain, sekarang jadi tenaga juga di sini. Kami beberapa itu lulus dengan selempang biru. Ya, selempang biru kalian tahu sendiri. Itu berarti dengan apa? Oke. Buat saya itu tidak terlalu penting. Karena pada saat kalian di lapangan, kalian bekerja orang tidak tanya IPK Anda berapa. Saya boleh lulus dengan IPK 3,8 sekian-sekian. Dosen atau pengajar kalian ini juga lulus dengan luar biasa. Tapi orang lihat bagaimana value kau. Bagaimana kelebihan dirimu dibandingkan mereka yang predikat sama. Bahkan lebih dari dirimu. Apa yang kau punya? Jadi saya sudah tahu. Jadi saya sudah punya budak-budak bahwa saya lulusnya segini, tapi saya harus melampaui yang ini. Jadi ketika saya bicara orang bilang, bahkan orang tidak usah tahu saya pernah kuliah gitu. Beberapa kali saya bawa acara formal saya dengan beberapa pejabat. Mereka sampai tanya, kamu lulusan SMA ya? Tapi kok kamu bisa tahu tentang hal-hal kayak gini? Itu fungsinya kita tidak usah terlalu menggembar-gembor. Santai aja. Kualitas itu akan menunjukkan dan membuka siapa. Santai aja. Tidak perlu terlalu tampil di semua ini menunjukkan bahwa saya selatan 1, 2, 3. Tidak. Santai aja. Orang akan tahu dengan sendiri. Dan sendirinya saya datang ke sini. Take it flow dari Iya. Teman-teman deh kata-kata saya langsung. Mohon maaf ya. Oh, semester 2 ya. Masih bucek ya. Bucek kali ya. Tidak tolong ya. Oke. Tarik napas dulu ya. Komuskan. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Baik kakak. Iya. Pertanyaan berikutnya nih, bagaimana proses persiapan kakak sebelum naik ke atas panggung dan menjadi MC? Mungkin kayak ada tips khusus atau apa yang dilakukan, ritual apa mungkin di belakang panggung? Silahkan dijelaskan, dijawab langsung. Ritual saya itu bakar lilin, saya duduk dan berdoa, alias saya menjadi ngepet gitu. Tidaklah, saya tidak punya ritus-ritus khusus, cukup berdoa saja. Berdoa, yakinkan bahwa dirimu bisa. Yakinkan bahwa audiens akan percaya dengan dirimu, persuasif lagi, dan ya pastikan kalau kau punya kelebihan. Kalau persiapan yang lain healing, itu biasanya percaya atau tidak ini akan sangat membantu
sirkulasi ke otakmu. Jadi kan kita punya hidup berbeda. Yes. Ada yang lain kalau dalam wawancara kayak gini ada yang tekan gini, ada yang goyang-goyang kaki, itu habit berbeda. Tapi pokoknya nyamannya di mana gitu. Kayak mungkin dirimu mungkin gini, Ya, kayak gini saya. gini cool ya. Iya. Kalau saya mungkin kayak gini, Hmm. atau tangan nangis. Itu saja. Oke. Selebihnya sudah kan mic. Technical mic itu saya jarang gunakan dengan sebelah kiri. Mhm. Nah, saya kanan bersama ikan kiri. Kayak simpel saja. Tidak ada ritual khusus. Paling-paling ritual khususnya adalah make up. Oh iya. Make up karena saya cenderung mendung kan. Jadi sebelum lightingnya tuh saya lihat kayak kurang ini, saya harus hantam dulu. Hantam 2x2. 2x2 saya tampil dan saya yakin. Totalitas dari seorang dope. Iya. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak lain dan tidak bukan saya landing, harus Anda punya dompet kuat. Iya. Tidak lain itu relatif. Oke. Oke, Kak Dope kan lucu banget. Kak Dope lucu sekali. Kita tahu Kak Dope salah seorang MC dan juga presenter yang sangat tempat membawa suasana tuh langsung fun dan heboh. Sekarang, mungkin ada tidak kejadian lucu selain yang mungkin kakak sering buat yang pernah terjadi saat kakak nge-MC suatu acara sampai sekarang mungkin kakak masih ingat kejadian itu? Spesifik sih tidak. Tidak. Karena terlalu banyak hal-hal yang lucu yang saya alami. Saya menganggap bahwa terlalu naif kalau kita hanya sibuk tentang satu hal yang buruk, jadi kita menjadikan satu momen tuh lucu buat diri kita. Tidak. Saya setiap hari buat diri saya telah berkat. Jadi kalau bilang satu acara yang membuat saya, semua acara tuh saya rasakan dengan tanggung jawab. Lucu pada saat momen itu. Salah satunya kan, Yes. apa lagi? Mau diulang kembali? Kan hanya main saya kan. Jadi saya tidak ada yang spesifik sih. Dengan lucu-lucu ya. Makanya kadang-kadang saya merasa saya kurang bahagia juga. Karena saya membahagiakan orang lain, tapi momen di mana saya tertawa itu, saya juga tidak tahu kapan ya. Mungkin sekarang ya kita tertawa, sebetulnya kan lupa. Jadi lupa langsung. Oke. Kalau menyedihkan pasti diingat sepanjang masa ya. Jadi memang cuma take it flow, jalani aja, lurus-lurus langsung selesai tidak? Selesai sudah. Kayak tangan jagung. Suara Kak Dope tangan jagung. Iya, kita langsung tangan jagung gitu ya. Oke, kan sangat percaya diri. Memang MC kan kita harus punya latar belakang tuh orang yang ingin tampil depan dan juga percaya diri. Tips percaya diri dari Kak Dope itu gimana? Belajar. Oke. Ya. Kau tidak mungkin percaya diri kau berdiri di depan banyak orang dan dirimu tidak punya kapasitas. Dirimu akan jadi nol. Tapi kalau dirimu punya sedikit ilmu, yakin dan percaya, dirimu berdiri di tengah akan jadi pusat. Gitu aja. Kan karisma apa itu kan Tuhan sudah kasih dalam diri. Tinggal bagaimana kita menjalani. Kalau kita punya karisma 125 dan kita berdiri di depan, kita bicaranya ngawur, tidak ada nilai. Jadi belajar. Belajar. Makanya kalau saya cenderung mau botak ya, karena saya Terlalu banyak belajar. saya suka membaca sedikit-sedikit. Setidaknya story. Jangan terlalu yang hard thinking yang dirimu harus baca. William Shakespeare punya buku-buku, tidak usah. Tapi bolehlah. Sedikit banyak satu hari itu lihat orang punya story. Yang orang tulis. Saya suka sekali baca salah satu teman saya yang pernah saya undang namanya Kak Felix Messi. Dia suka sekali menulis dia punya diri. Termasuk Pak Andi Gual. Tulis itu tentang apa yang mereka sadari. Saya baca. Itu indah. Walaupun hanya cerpen. Bagus. Walaupun bagi beberapa orang aneh ya, tapi buat Kak Dope itu indah. Ya, tambah saya punya stok kata-kata. Oh ada ya kayak gini. Kayak Pak Andi Gual gitu. Orang yang sangat melankolis itu. Jadi ada kata-kata yang bagus. Dosen kalian enggak? Iya. Itu beliau kan bilang. Oke. Berbicara tentang tadi yang Kak sempat singgung bahwa saya Kak punya banyak perjalanan dan juga story yang cukup panjang mengenai seorang MC, bagaimana caranya dan sebagainya. Pernah tidak Kakak sampai di titik terendah yang ingin menyerah dan juga sampai sekarang terus berpikir kayak saya sudah sampai di titik ini dan ya saya tidak ingin berpikir menyerah. Pernah, itu kan manusiawi, inherent dalam diri ya.
Kadang-kadang juga saya melihat orang lain yang mungkin kerja di kantor, saya ingin juga di situ. Tapi one day ketika kita tanya kembali ke mereka, apa yang kalian rasa? Mereka juga pasti akan rasakan ada kebosanan. Ya, manusiawi. Kita manusia ini kan selalu belajar keluar. Dari luar baru kita jadikan ke dalam jadi bahan pembelajaran, evaluasi. Jadi kalau teman-teman tanya titik terendah dalam hidup saya tidak merasa. Saya merasa semuanya itu baik. Jadi terendah mungkin tidak punya uang. Semua kita. Tapi buat saya tidak. Hidup itu adalah berkat. Berkat. Saya mengafirmasi hal-hal yang baik. Saya mengurangi hal-hal yang tidak baik yang kita harus duduk cerita orang, kita lihat orang. Saya tidak suka. Sama gitu. Santai, jalan. Ada ya ada, tidak ada yang tidak cari. Gitu. Jangan terlalu jadi orang yang terlalu gila-gilaan. Santai aja. Wow, informasi terbaru tentang Pak Ya. Thomas. Seorang dope, orangnya simple ya. Tidak terlalu banyak muluk-muluk. Saya tidak muluk-muluk. Oke. Ada, tidak Ada tidak tidak. Buat apa harus dipaksakan? Seperti yang tidak ada. Kalau seperti pertanyaan tadi, bagaimana saya kemudian bisa berdiri kuat sebagai dompet sekarang ya. Jadi terendah sampai kita kan belajar ya di bawah kita naik. Kalau sampai segini, ini saya mau merasa jadi apapun. Cuma betul, menjadi orang yang dikenal itu sangat tidak terlalu enak. Oke. Hal-hal privasi dirimu, malam kau mau keluar kemana itu, akan diteriak, dope, hanya. Kan ada momen di mana kita juga maunya Privasi ya. privasi. Saya mau tenang sendiri. Tapi tidak bisa. Sulit ya. Sulit. Jadi ya, mungkin relasi, pertemanan, saya tidak memfollow banyak artis, tapi beberapa mereka follow saya. Iya. Dan saya juga memfollow mereka. Jujur ya. Ciptakan relasi yang baik. Relasi yang baik. Iklim yang baik. Persahabatan. Oke. Lanjut ya. Tinggal 15 pertanyaan. Oke, boleh. Dibuat genap 20 juga. Oke. Jika kakak dope bisa memberikan satu pesan untuk anak muda NTT, terutama yang ingin berkarya di dunia komunikasi, apa pesannya? Kalau pesan saya ya, belajarlah. Jangan sebagai mahasiswa hanya datang, tunggu transferan dari orang tua, dan kalian pulang dengan hanya membawa ijazah. Ya, ijazah itu baik. Tapi orang lihat sekarang tuh value dirimu. Pengalaman apa yang kau punya. Ijazah kita mau dari strata 1 sampai 3. Tapi orang tanya sesuatu yang praktis saja. Apa yang sudah pernah kau buat? Tidak ada. Percuma kan? Kita akan kalah dengan mereka yang basicnya hanya otodidak. Jadi yang tingkatkan kapasitasmu dengan belajar. Tidak ada hal lain yang bisa kau lakukan. Belajar gali potensimu, temukan passionmu. Ya, kalau saya sudah menemukan diri saya sebagai seorang, ya kalian bilang presenter juga bisa, kalian bilang content creator juga bisa. Sekarang kan lagi hits bilang content creator ya, but for me tidak terlalu penting. Ya, cuman gunakanlah segala fasilitas yang orang tua kasih. Beli HP, laptop, gunakan. Jangan kalian hanya save nama perempuan banyak-banyak, save nama laki-laki. Untuk apa? Ya kan? Tapi kalau kalian edit, buatlah sesuatu. Flow kecil-kecil lah. Segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil saja. Saya waktu mulai MC juga dengan bayaran yang sangat kecil. Sangat kecil menurut saya sekarang. Tapi zaman itu lumayan besar. Saya dengan teman baik saya namanya Mira Pei, lagi menyelesaikan studi doktoralnya. Itu saya rasa baik adanya. Intinya teman-teman, jangan menyusahkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, kalau untuk teman-teman NTT, mereka selalu bilang, kakak, kirim salam untuk teman saya yang suka mabuk. Saya bilang, mabuk lah. Ya, jujur mabuk itu dari dalam diri yang ingin. Yeah. Jadi kalau saya diwajibkan untuk mengingatkan, saya tidak punya kapasitas untuk itu. Harus dari dalam diri. Jadi kita hanya saling mengingatkan saja. Kalau sudah capek mabuk, pulanglah dan tidurlah. Besok mau mabuk, lanjutkan loh. Okay. Tapi ingat, usus mulut kau tidak ada orang yang gitu.
Ya kan? Betul. Memang BPJS gratis tapi sampai kapan ya? Iya. Jadi gunakanlah halal untuk yang baik, yang positif. Cari teman yang banyak. Hmm. Kurangi teman-teman yang bisa buat kapasitasmu menurun. Ya, tidak penting orang bilang kamu sombong, tidak apa-apa. Kalau punya kualitas sombong tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak punya kualitas, sombong lagi, orang kasih kita telur bulan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang dibilang sombong, biarkan dia sombong dengan dia punya kapasitas. Oke. Kenapa kita yang lain merasa tidak mampu? Makanya saya selalu berprinsip, banyak orang tidak menyukai saya, bukan karena saya jahat, tapi kemampuan saya membuat mereka tidak mampu gitu. Ya, membuat mereka lihat bahwa diri mereka tidak mampu seperti saya. Jadi kalau ketika kau tampil di depan banyak umum dan orang meneriaki kamu, bilang kau buruk dari segi fisik, dari apapun, abaikan. Karena mereka tidak akan bisa sama seperti dirimu, mampu menghandle banyak orang di depan. Gitu. Yes. Motivasi besar dari seorang Dope untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman Kobus Amin. tertarik pada tidak lain dan tidak bukan Tidak lain dan tidak bukan. seorang Dope saja. Iya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir session ini. Session ini. Oke, sebagai lulusan ilmu komunikasi Iya. Unwira, kasih satu alasan mengapa teman-teman Kobus atau siapapun yang sedang ingin mencari tempat untuk berkuliah memilih produksi ilmu komunikasi sebagai tempat mereka berkuliah. Untuk teman-teman saya, alasan paling spesifik adalah temukan passionmu dulu. Ketika passion dirimu sudah dapatkan, gini, belajarlah untuk sejak dini kalau masih SMA. Kalau kalian suka dilihat oleh orang, jangan jadi orang behind di belakang layar itu. Tidak usah. Tampillah ke depan. 1-2 kali itu salah itu wajar. Kali ketiga itu kau akan menemukan bahwa saya hebat, saya luar biasa. Jadi kalau kalian di luar sana anak-anak SMA, jangan selalu berpikir bahwa tamat SMA itu langsung tes. Langsung tes, itu kemampuan orang tua. Tapi kalau kalian mau temukan hal yang lebih baik, jangan hanya tes kemudian kalian nikah dan selesai. Beranak cucu lah, tidak. Hidup itu adalah perjalanan. Ya, nikmati. Kalau orang tua ada kemampuan, kuliahlah. Kalian akan dilihat memiliki hal yang lebih dibandingkan orang lain. Walaupun mereka berseragam, tapi kalian berdiri di antara mereka, kalian akan dipandang beda. Jadi jangan takut dengan mereka yang berseragam. Ya. Terkadang kita selalu tunduk, tidak. Kita sama manusianya, cuman kita berbeda dalam posisinya. Ya. Jadi kalau kalian yang di luar sana mau kuliah, datang ke Unwira, langsung lamarlah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan komunikasi. Karena kita manusia tidak pernah terlepas dari namanya komunikasi. Jadi kita akan berhenti berkomunikasi pada saat kita telah matilda, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita manusia itu manusia adalah orang-orang yang selalu berinteraksi. Dalam interaksi itu ada verbal, non-verbal. Dan semua itu terangkum hanya ada di komunikasi. Jadi tunggu apa lagi? Datang, daftar, dan join bersama kami. Siapa tahu kalian lebih terkenal dari saya, dari rumah kita, dari komunikasi Unwira. Tentang semua itu ini. Oke, kita sudah sampai di nomor season 1. Season kakak yaitu session mitos atau fakta. Oke, Banyak ya? Iya, langsung ya, boleh. Oke, mitos atau fakta, Kak Dope, kita tuh lebih sering jadi MC nikahan yang dilaksanakan di kota lain seperti Kupang ketimbang di Atambua tempat kelahiran kakak sendiri. Mitos atau fakta 1, 2, 3. Fakta. Oke, silakan kasih alasan kenapa. Fakta, karena saya orangnya realistis. Di luar kabupaten, budgeting saya lebih tinggi. Ya, realistis saja. Budgeting lebih tinggi, dan saya membuka relasi saya lebih banyak. Dan ya, saya semakin terkenal. Ya, oke, jadi fakta ya. Fakta. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta, jika sekarang budget ya seorang Dope dalam membawakan acara itu sudah sampai 2 digit. 1, 2, 3.
fakta. Jangan spill dikit boleh gak sih? Ya, fakta itu. Oke. Ya, itu saja. Oh, itu aja boleh lah. Intinya dua digit. Dua digit ya gitu. Tapi kalau tapi tidak. Gini, fakta untuk mereka yang memang menilai kualitasnya. Iya. Jadi mereka kan berani mencari mitos. Apabila saya bilang semuanya itu dalam komunikasi namanya pas protokol, menyamaratakan itu tidak juga. Jadi ada yang kita bisa bicarakan dari hati ke hati, ya kan? Ada hal-hal tertentu yang bukan tentang nilainya, tapi tentang kedekatan. Penghargaan juga. Iya teman-teman, budgetnya Iya, bagi dikit boleh. boleh. Oke, nanti dibicarakan. Oke. Mitos atau fakta ya Dope? Kalau ini agak berat ya. Oke. Konflik Raka Dope dan Cupika Uh-uh. yang memperebutkan seorang Amio Ya, itu hanya gimmick untuk menaikkan pamor kalian berdua. 1, 2, 3. fakta. Oke, kenapa itu? Saya membantu teman-teman saya konten kreator untuk mereka bisa bertumbuh. Oke. Dan saya belajar semua itu dari namanya mata kuliah dulu. Ada satu judul penting namanya agenda setting. Agenda setting itu baik untuk meningkatkan popularitas. Jadi ya, saya membantu untuk yang followersnya masih lucu-lucu untuk kemudian naik. Ya kan? Iya. Tapi konflik sebenarnya sih tidak. Cuman memang saya minta beliau supaya dijaga dulu. Supaya kemudian ada klimaksnya di mana dia sudah mampu berdiri kuat dengan penghasilan dari kontennya. Okay. Dan saya punya konten itu banyak dibantu teman-teman saya itu. Saya kurang paham tentang FB Pro. Tapi ada teman saya, adik saya di antara gua, dia sudah paham. Dan dia followersnya sangat banyak gitu. Dia mau bantu. Dia bilang, kakak begini caranya. Jadi tanggal 25 sebentar, saya akan mendapatkan 2 digit juga. 2 digit dari Jadi tidak mungkin untuk kemungkinan kamu pada kelasnya biarkan Tidak. Jangan bicara nominalnya. Oh, tidak boleh ya. Intinya jalannya bagaimana ya. Jalannya bagaimana. Jadi kalau dengan Cupika, itu hanya settingan. Ya ini saya buka hanya untuk Mobus ya. Hanya settingan karena saya ingin dia juga mencari orang yang dikenal dengan cara sendiri. Dengan cara itu ya. Tidak direncanakan. Direncanakan langsung. Bukan agenda setting. Bukan agenda setting. Oke. Jadi dengan Cupika itu kami tetap berteman baik. Mereka sebagai asisten saya. Saya memberdayakan saudara-saudara saya yang dinilai minoritas. Saya memberdayakan mereka karena saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Jadi saya kemana-mana saya bawa mereka untuk dengan saya. Oke. Jadi itu adalah fakta bahwa kami berdua hanya lucu-lucu aja. Amil gimana? Amil itu juga seseorang yang tidak ada sebenarnya. Oh, oke. Cuman kalau Sumba dan ini kan panggilnya Ahmad. Kalau kami punya itu ada nama Amel, ada nama Domingus, ada namanya Mateus. Ya gitu kan. Iya. Jadi itu kayak jokes yang buat kayak kita dekat begitu saja. Jadi saya membuat Amel itu sebagai pasangan saya, pasangan hayalan saya, supaya saya merasa bahwa ada orang yang mencintai saya di belakang. Padahal 0 ke bawah. Masih jomblo ya? Saya sejauh ini, puji Tuhan, iya. Puji Tuhan. Memangnya apa? Ini kan kewajiban kan tidak? Iya masalah ya. Oke. Oh, bisa dulu pertanyaan. Pokoknya sudah habis ya? Sudah habis. Sudah selesai. Ya. Perjalanan kita juga sudah selesai. Ya. Jangan diskusi kita sih kita. Tapi jangan dirimu juga baru saja dimulai karena baru semester 2. Pucuk ya. Iya, setelah ini tidak tahu dirimu akan pilih konsentrasi apa. Mungkin lebih sudah kelihatan ya auranya. Pasti bakalan broadcast. Iya. Berarti
ambil jurnalistik. Betul. Ya, ini sebagai news anchor ya. Iya. One day. Jadi Diakhirkan ya. letakkan di depan frame dan mulai berbicara. Oke, baik. Kak Dope, Iya, Kak Dova atau Kak Dope? kalau saya kembali ke rumah sini paling saya Dovan. Oke, Kak Dova ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio Kubus Podcast hari ini. Saya juga terima kasih. Terima kasih jadi tamu istimewa kita semua di program studi ilmu komunikasi Unwira. Tepuk tangan untuk semua yang ada dalam salah ini. Dan episode kali ini sudah selesai. Jangan lupa pantengin terus konten-konten kita di Instagram kita @kobus_podcast dan juga nonton YouTube kita di Ilmu Komunikasi Unwira. Jangan lupa follow TikTok kita juga yang namanya sama Kobus_podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama dengan bintang tamu menarik lainnya. Sampai jumpa.